Lah ini mau sampai kapan orang macam Budiari ini dipertahankan ini? Kalau wakil rakyat tidak tegas, tidak kritis, tidak keras, wah repot ini. Si Budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan Tukupan Coran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam, selepas isya melangkah pulang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Ya, itu lagu pembuka ini. Nestapa seorang anak bernama Budi yang berjuang menjaga harapan untuk bertahan di kejamnya kehidupan ibu kota. Tapi yang pengen numbegawan kupas itu bukan Budi kecil dalam lagunya Iwan Fals, melainkan Budi Ari, itu mantan Menkominfo yang sekarang jadi Menteri Koperasi. Lah kondisinya kontras banget sama Budi kecil ini. Wah, yang bicara soal negatifnya Pak Budi ini makin lama ya makin raum banyaknya. Dan isunya soal apapun, baik atas nama jabatannya yang sekarang hingga jabatannya yang sebelumnya. Dari dulu dia mutung nggak jadi menteri. Lah barangkali dia satu-satunya menteri yang tidak akan bisa optimal kerjanya. Ini penilaian Lumbegawan. Dan nama 48 menteri yang lain bisa ikut tercoreng gara-gara satu menteri ini. Nanggung beban atas kinerjanya ketua relawan Projo ini. Nah di medsos, di podcast, di tayangan channel yang fokus membedah isu politik atau pemberitaan media mainstream, masih pada mengingat tuh apa yang pernah dikerjakannya. Sehingga saat Menteri Koperasi ini bicara atau melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI, tanggung jawab jabatan sebelumnya ikut ditanyakan juga. Wah ini parah ini. Dan idealnya sih nggak boleh dibiarkan ini. Nah solusinya ya copot dan ganti saja. Reshuffle ini Pak Prabowo harus tegas. Daripada malah tambah merepotkan. Dulu jadi Menkominfo yang bebannya tidak terlalu berat. Nggak bisa kok menjaga keamanan dunia cyber kita. Di Kominfo dan stakeholdernya nggak terbatas loh sebenarnya. Nah di Kementerian Koperasi, apa bisa dia membuat ekosistem koperasi kita lebih baik? Uang sekarang aja koperasi banyak yang mandegrek, banyak nggak balik. Jangankan meningkatkan kualitas maupun kuantitas koperasi, tidak membuat koperasi jadi terpuruk, tambah terpuruk aja. Mungkin itu sudah bagus. Nah kemarin itu masih juga diungkit-ungkit tuh tentang isu Fufu-Fafa. Itu sebenarnya siapa sih? Ini suruh mengungkapkan loh. Dia kan Menteri Komunikasi, harusnya tahu. Kalau sudah tahu masyarakat udah tenang tuh. Oh, sing duwe kuwi lho. Nah, tentang para ASN Kominfo yang terlibat judi online. Gua itu malah tambah parah lagi. Dan itu ketika Budi Ari jadi menteri, tiba-tiba seorang yang bongkar adalah Mbak Hafid toh, Mutia Hafid toh. Dan pengen tahu siapa yang berani nuntut Pak Budi Ari untuk membuka identitas. Siapa sebenarnya pemilik akun Fufu-Fafa. Itu di rapat resmi dengar pendapat dengan menteri loh itu. Ini bukan di ngobrol-ngobrol sebelum rapat, enggak, resmi. Dengan anggota DPR RI. Yang bersuara itu Mas Mutfi Anam namanya. Anggota DPR dari Dapil Jawa Timur. Dapil Bu itu saya lupa. Di Jawa Timur sana. Nah, usianya masih muda, 36 tahun.
masih milenial, dan melontarkan pertanyaan tentang Fufu Fafa ini. Wah, berani ini. Salut saya. Kendel banget ini Mas Mutwi ini. Tak dukung. Nah, Mas Mutwi harus tetap bersuara lantang sebagai wakil rakyat. Awas itu kinerjanya Budi Ari sebagai Menteri Koperasi. Judi online juga sama itu, turut dipersoalkan di sana, ditanyakan. Padahal dia sudah bukan menterinya itu. Maksudnya di rapat antara Menteri Koperasi dengan Komisi 5, padahal kan bukan urusan judi online dan Fufu Fafa. Tetap ditanyakan. Lah ngompolers yang penasaran, ya silahkan. Cek itu rekamannya di TV Parlemen itu. Atau di YouTube ada kok. Rekam jejaknya ada. Seneng saya. Netizen yang menarik, wakil rakyat yaitu soal, wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple. Ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri, Pak. Yaitu Fufu Fafa katanya mereka, Pak. Nah, mohon maaf Pak Menteri kan pernah di Komdigi, Pak ya. Kami ingin tanyakan Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita, Pak. Saya kan juga nggak terima, Pak. Ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka wakil rakyat gue ya ngini iki harus kritis. Ojo mau datang, duduk, diam, duit, tidur nanti. Ini persis lagunya Iwan Fals yang berjudul Surat buat Wakil Rakyat. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Lah ini mau sampai kapan orang macam Budi Ari ini dipertahankan ini? Kalau wakil rakyat tidak tegas, tidak kritis, tidak keras, wah repot ini. Ada banyak hal yang di jabatan lamanya itu tanggung jawabnya mbuh, ora karu-karuan. Nah, misalnya nih gimana proyek bakti, itu yang mendirikan tower di berbagai pelosok itu, yang membuat Pak Joni G. Plate terkena kasus dan masuk penjara. Ini apa? Apa kita nggak dengar itu? Apa progres yang sudah dihasilkan? Kemudian juga data PDN yang bobol sampai sekarang nggak tahu nasibnya gimana ini. Ini PDN itu kan rahasia sekali, bisa dibobol. Waktu Budi Ari jadi menterinya, semua data mungkin memang dikembalikan. Tapi kalau sudah dicolong dikembalikan, ya kemungkinan juga sudah dikopi kan bisa. Apa semua bisa dipulihkan? Enggak. Atau berapa yang dipulihkan? Kan nggak ada keterangannya. Plus orang-orang yang jelas. Orang-orang kabar. Tambah lagi tentang isu judi online yang melibatkan 16 ASN dari Komdigi ditahan dan sekarang di penjara ini. Segera akan diproses. Dan melibatkan para pegawai, staf Komdigi itu. Ini kan menimbulkan banyak tanya. Ngompol sudah beberapa kali ngangkat isu itu. Dan semoga masyarakat paham atas keadaan, kejadian, dan situasi negara kita. Lalu juga ada pinjaman online. Nah, pinjol ini yang korbannya semakin banyak. Ada yang bunuh diri juga loh itu. Yang korbannya saat berkabar, saat tenggok, diadai orang sedang. Orang kehitung. Kan ya keberhasilannya gimana kalau seperti itu? Gak jelas kan? Jangan sampai sekarang megang koperasi. Waduh, runyam ini. Ini Pak Prabowo, piye? Mengangkat menterinya nggak dihitung-hitung. Nanti hasilnya dengan kinerja sebelumnya, bila melihat latar belakangnya loh, kan tidak berurusan dengan koperasi blas. Budi Ari ini kan wartawan. Apa yang beneran mampu dia? Ini belum apa-apa, ini rencana anggaran tahun depan dia mengajukan berlipat banding tahun ini. Bahaya ini. Kementerian Koperasi itu hanya mengelola 600 miliar dari APBN. Dan tahun depan itu Budi Ari mengajukan 2,4 triliun. Badala ini 4 kali lipat. Ya kalau dibandingkan kementerian lain memang jauh banget sih. Hitungannya sedikit, uang 2,4 triliun ini. Tapi ingat, isu koperasi ini kan sudah lama tenggelam. Bahkan mungkin anak-anak sekarang ditanya koperasi itu apa, orang mudeng. Kasihan Bung Hatta ini yang menjadi bapak koperasi ini. Orang jaga dengan baik ini. Gak pada bisa jawab tuh anak-anak sekarang itu.
Dan jangan dikira sebelum marak adanya UMKM, zaman Orde Baru itu namanya koperasi itu kuat banget. Koperasi gotong royong itu wah, kuat banget. Wah, dirusak sendiri nih. Pada ingat tuh, INKUD, INKUD, Induk Koperasi Unit Desa. Oh, bagus waktu itu, zamannya Pak Harto itu. Siapa yang nggak kenal kekuatan ekonominya? Sampai bikin seorang petinggi Golkar masuk sel loh itu. Dulu ada yang namanya koperasi unit desa, hampir di semua desa ada itu namanya KUD. Ini mencukupi kebutuhan masyarakat di desa itu. Mereka punya toko besar, buat jujukan warga desa mencari kebutuhannya sehari-hari. Ada juga KUD yang khusus melayani petani dan peternak, ada rabuk, ada benih dan sebagainya. Menyediakan pupuk hingga berbagai kebutuhan mereka sebagai petani dan peternak. Lah saiki nih loh. Siapa sih yang masih ngerti itu koperasi? Anak-anak SMA ya orang mudeng itu. Mengapa koperasi tidak mampu mengikuti perkembangan zaman? Mengapa pula tidak ada yang membackup mereka? Nah, bukankah sejak zaman Orde Baru hingga sekarang ini selalu ada tuh Menteri Koperasi dan UMKM? Lah nanti tanggung jawab berat kayak gini dipasrahke Butiari ya gimana? Makin bubruk di negara kita ini. Untung UMKM-nya sudah dipisah itu. Oh ya, ini di rapat kemarin itu disinggung juga tuh kasus koperasi para peternak sapi di Boyolali yang rekeningnya diblokir sama kantor pajak itu. Gara-gara urusan pajak, padahal itu yang punya itu namanya Pak Purnomo itu, Pak Pramono deh. Dan usaha dagangnya itu namanya UD Pramono juga. Lah sebagai jejaring para peternak sapi, para produsen susu sapi itu, lah mau makan bergizi lagi butuh mereka loh, butuh susu loh nanti ini. Lah sekarang malah kena kasus. Apakah Butiari bisa membantu para peternak di Boyolali ini? Yang akhirnya menutup mereka usahanya. Begawan yakin raiso blas kok. Lah sekarang ini juga lagi marak pinjaman online berdalih koperasi. Loh, hati-hati nih, para komplotan dan masyarakat warga. Ada banyak kelembagaan non-keuangan menyamar tuh. Nyebut dirinya koperasi. Faktanya mereka pinjaman online yang mencekik. Mencekik leher tuh kalau sampai ke jerat ini. Sebaiknya bila mau pinjam uang, ya ke instansi resmi lah. Daripada malah belangsak menyusahkan hidup kita. Gak perlu berharap banyak pada Butiari untuk koperasi ini. Ya kalau mau pinjam ya di Kepegadaian atau di bank resmi lah. Nah politisi ini sejak awal masuk kabinet banyak dipertanyakan orang. Banyak orang pesimis, diragukan kemampuannya. Ayo mau gede omongan itu. Lah kok di pemerintahan Prabowo masih ada lagi nih. Apa titipane kanjengnya. Lah malah ditambah koordinator relawan yang lain itu. Noel itu yang kayak gini. Nah kita disuruh optimis serta percaya Indonesia makin maju ya orang bisa nih. Bila bisa di masa mendatang tingkat kesuksesan atau keberhasilan pemerintah ini akan berbeda dibanding kabinet sebelumnya. Ya saya mikir apa yang mau diandalkan dari Butiari. Nah, cuma bisa omong-omong, nyatanya juga gagal sebagai Menkominfo dan sekarang diperiksa. Dia mengatakan saya tidak terlibat judi online. Ya periksa aja, buktikan aja. Dalam sebuah interview di TV itu, waktu masih jadi Menkominfo, dia nyebut bos judi online di Indonesia hanya ada 5. Nah berarti tahu tuh dia. Neng saat dicecar siapa mereka, dia menghindar. Ini ngomong apa ini? Itu beralasan katanya ini urusan polisi, saya tidak boleh mengatakan. Nah dia kan harusnya jadi saksi, bisa mengatakan ke polisi. Kan si itu yang punya buktinya. Ya serahin dong datanya ke aparat. Biarkan mereka yang memfollow up. Nah dari 5 orang itu 4 orang Indonesia katanya, berbangsa Indonesia, dan yang 1 orang asing. Lah tekan dia nggak menjabat loh. Mana tuh bos judi online kelas kakap yang bisa ketangkap? Oh Rene tuh. Ini ngomong ngelantur apa gimana Butiari? Ini semoga masyarakat semakin paham, semakin berhati-hati dan waspada tentang judi online, tentang pinjaman online, dan yang akan menjerat masyarakat. Hati-hati ya masyarakat bangsa Indonesia. Salam Begawan, salam ngumpul. Dadah.